Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perencanaan Pendidikan yang telah memberikan beberapa materi untuk saya pelajari. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Insan Raudullah, NIM 2312500037. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3 MPIB. Saya dari kelompok 12 dan di sini saya akan menjelaskan tema tentang penuntasan wajib belajar. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin dari materi tentang penuntasan wajib belajar. Di sini ada beberapa poin-poin dari penuntasan wajib belajar. Yang pertama yaitu memahami hakikat penuntasan wajib belajar. Yang kedua, mengidentifikasi indikator penuntasan wajib belajar. Yang ketiga, membuat formula perhitungan indikator wajib belajar. Yang keempat, strategi pelaksanaan wajib belajar. Yang kelima, hambatan dalam pelaksanaan program wajib belajar. Dan yang terakhir, peningkatan mutu penuntasan wajib belajar. Baik, materi pertama, memahami hakikat penuntasan wajib belajar. Di hakikat ini ada beberapa poin-poin dari hakikat, yaitu ada pengertian, tujuan, manfaat, fungsi, dan juga ruang lingkup. Dan di sini saya akan membahas satu persatu, yaitu pengertian wajib belajar. Pengertian wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan daerah. Dan juga menurut Lutfiandi Hartanto dalam bukunya AZETI tahun 2019 halaman 10-17 mengatakan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Di sini juga ada manfaat penuntasan wajib belajar, yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan membantu mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan potensi individu yang terampil dan berpengetahuan. Dan di sini juga ada fungsi penuntasan wajib belajar, diantaranya yaitu yang pertama, memastikan akses pendidikan. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, mengurangi kesenjangan pendidikan. Dan di sini juga ada tujuan penuntasan wajib belajar. Yang pertama itu ada untuk memperluas dan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi warga negara. Dan yang kedua, membantu warga negara melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang keempat, untuk memenuhi hak asasi warga negara dalam memperoleh pendidikan. Di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup meliputi berbagai aspek untuk memastikan pencapaian pendidikan yang menyeluruh, di antaranya yaitu yang pertama ada akses pendidikan, dan yang kedua ada kualitas pendidikan. Dalam akses pendidikan ini, akses ini mencakup keterjangkauan dan fasilitas pendidikan. Yang dimaksud keterjangkauan adalah semua anak dari seluruh daerah terpencil atau yang kurang mampu ini dapat mengakses pendidikan. Nah, sedangkan fasilitas pendidikan adalah menyediakan fasilitas yang memadai untuk proses belajar mengajar. Dan di sini juga ada kualitas pendidikan. Dalam kualitas ini mencakup kurikulum dan tenaga pengajar. Dalam kurikulum ini menerapkan kurikulum yang relevan dan sesuai standar nasional. Sedangkan tenaga pengajar yaitu memastikan guru memiliki kualifikasi yang memadai dan pelatihan yang baik.
Di sini ada wajib belajar pendidikan dasar atau Wajardikdes 9 tahun. Tentang sistem pendidikan nasional adalah jaminan pemerintah dan pemerintahan daerah bagi seluruh warga negara yang sudah berusia 6 tahun untuk memperoleh pelayanan pendidikan minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Dan wajib belajar ini adalah program respon pemerintah terhadap amanat konstitusi yang dituangkan dalam aneka peraturan dan program pemerintah yang intinya adalah bahwa pendidikan ini ditetapkan sebagai salah satu prioritas dalam agenda utama pembangunan nasional, yakni sebagai berikut. Yang A, ada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan di bagian B ada amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur oleh Undang-Undang Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ada 5 alasan bagi pemerintah untuk memulai program wajib belajar 9 tahun. Yang pertama, lebih dari 80% angkatan kerja hanya berpendidikan SD atau SMP. Dan yang kedua, program wajib belajar 9 tahun akan meningkatkan kualitas SDM dan dapat memberi nilai tambahan pada pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, semakin tinggi pendidikan akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif. Dan yang keempat, peningkatan program wajib belajar dari 6 sampai 9 tahun akan meningkatkan kematangan dan keterampilan siswa. Dan yang kelima, meningkatkan wajib belajar menjadi 9 tahun akan meningkatkan umur kerja minimum itu dari 10 sampai 15 tahun. Dan di pembahasan selanjutnya ada mengidentifikasi indikator penuntasan wajib belajar. Di sini ada pengertian indikator penuntasan wajib belajar. Indikator penuntasan wajib belajar adalah faktor yang menunjukkan bahwa program wajib belajar telah berhasil dilaksanakan. Berikut ada beberapa indikator penuntasan wajib belajar. Yang pertama, ada angka partisipasi sekolah atau APS, persentase anak sekolah yang bersekolah di tingkat pendidikan yang sesuai. Yang kedua, ada angka kelulusan, persentase siswa yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Dan yang ketiga, angka putus sekolah, jumlah atau persentase siswa yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan. Dan yang keempat, ada angka partisipasi kasar atau APK, mengukur jumlah siswa yang bersekolah tanpa memandang usia. Dan yang kelima, ada angka partisipasi murni atau APM, mengatur jumlah siswa yang bersekolah sesuai dengan usia wajib belajar. Dan yang keenam, ada ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu fasilitas sekolah dan tenaga pendidik yang memadai dalam menunjang pelaksanaan belajar. Dan yang ketujuh, ada
Kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini penilaiannya terhadap mutu pendidikan dan proses belajar mengajar, termasuk kurikulum, metode pengajaran, serta hasil belajar siswa. Dan yang kedelapan, ada dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah. Adanya kebijakan yang mendukung program wajib belajar seperti penyediaan bantuan operasional sekolah atau BOS dan program beasiswa. Dan selanjutnya yang ketiga ada pembahasan formula indikator penuntasan wajib belajar. Indikator pencapaian program wajib belajar adalah kinerja pencapaian angka partisipasi kasar atau APK dan angka partisipasi murni atau APM. Untuk jenjang pendidikan SD sampai SMP sebesar 90%. Angka partisipasi kasar atau APK adalah persentase jumlah siswa seluruhnya terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu. APK dihitung dengan rumus APK sama dengan jumlah siswa seluruhnya dibagi jumlah penduduk usia 7-15 tahun dikali 100%. Dan selanjutnya ada angka partisipasi murni atau APM adalah persentase jumlah siswa usia sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada suatu jenjang sekolah. Usia sekolah pendidikan dasar adalah 7-15 tahun. Besarnya APM dihitung dengan rumus APM sama dengan jumlah siswa usia 7-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-15 tahun dikali 100%. Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2004 di Indonesia, masih belum mampu memenuhi program wajib belajar 9 tahun bagi semua anak, karena masih terdapat sekitar 20% anak usia sekolah menengah pertama yang masih belum bersekolah. Pembahasan yang keempat yaitu strategi pelaksanaan wajib belajar. Strategi pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Indonesia saat ini dilaksanakan dengan menerapkan beberapa pendekatan meliputi yang pertama pendekatan budaya, yang kedua pendekatan sosial, yang ketiga pendekatan agama, dan yang keempat pendekatan birokrasi, yang kelima pendekatan hukum, dan yang keenam pendekatan konteks. Bagian pertama, pendekatan budaya. Pendekatan budaya yaitu belajar dengan memanfaatkan budaya untuk berkembang di daerah tersebut. Dan pendekatan sosial yaitu pendekatan yang bermutu dalam memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga ada pendekatan agama. Pendekatan agama itu masyarakatnya sangat mentaati ayat-ayat suci Al-Quran atau sangat agamis. Dan yang keempat ada pendekatan birokrasi. Pendekatan birokrasi itu untuk memanfaatkan sistem pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dan yang kelima pendekatan hukum. Pendekatan hukum itu pendekatan yang hanya digunakan untuk daerah yang masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap pendidikan yang sangat rendah dan resistensinya tinggi. Dan yang kelima ada hambatan dalam pelaksanaan program wajib belajar. Dalam penelitian Abdillah tahun 2010 menyebutkan bahwa permasalahan dalam program wajib belajar diantaranya itu yang pertama, rendahnya minat anak dan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Yang kedua, mata pencaharian atau pekerjaan orang tua mempunyai angka partisipasi yang rendah. Yang ketiga, karakteristik keluarga berperan dalam penuntasan program wajib belajar. Yang keempat, masih adanya anak yang putus sekolah. Dan yang kelima, kurangnya sarana dan prasarana. Dan yang keenam, partisipasi lingkungan tempat tinggal yang rendah. Yang terakhir ada pembahasan peningkatan mutu. Mutu secara etimologis adalah kualitas, bobot, derajat, dan nilai. Dengan kata lain, mutu adalah kondisi kualitas atau derajat yang dihasilkan dari sebuah proses. Dalam bidang pendidikan, untuk bisa menghasilkan mutu itu terdapat 4 usaha yang harus dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan. Di antaranya,
Yang pertama, menciptakan situasi win-win solution. Dalam hal ini, terutama antara pimpinan lembaga dengan staf lembaga, harus terjadi kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu produk atau jasa yang dihasilkan oleh pendidikan tersebut. Dan yang kedua, perlunya ditumbuh kembangkan motivasi intrinsik yang setiap orang itu terlibat dalam proses meraih mutu. Dan yang ketiga, setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan suatu proses perubahan jangka pendek, tetapi usaha jangka panjang yang konsisten. Dan yang keempat, dalam menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, harus dikembangkan adanya kerjasama antar pelaku proses mencapai hasil mutu. Dan adanya peningkatan mutu itu bertujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.